Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi atmain amma ba'du. Mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat dapat bersilaturahmi dalam acara kajian online ICAI, Ikatan Cendekiawan Ahli Asuransi Indonesia, yang saat ini berubah menjadi RIKA, Ruang Informasi dan Komunikasi Asuransi, dan grup WA LPPPI, Lembaga Pendidikan Pengembangan Penjaminan Indonesia. Kali ini kita akan mengambil judul atau tema tantangan dan peluang bisnis penjaminan asuransi UMKM dan koperasi di tahun politik tahun 2024. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia pada hari ini untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman, ya, bagi bekal kita untuk memasuki tahun 2024, yaitu menghadapi tantangan dan peluang, ya, bisnis di tahun politik ini, yaitu kepada Bapak Budi Herawan, Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, kemudian kepada Bapak Lauren Manurung, Ketua APMI Kindu, yaitu Asosiasi Pengusaha Mikro, Kecil, dan Menengah Mandiri Indonesia. Dan hal ini diwakili oleh Ibu Esther Junita Ginting, Ketua DPP Bidang Perizinan dan Pendanaan APMI Kindu. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Arif Rahman Hakim, Sekretaris Kementerian Koperasi dan UMKM, yang diwakili oleh Bapak Temi Asdep Pembiayaan Deputi UMKM, dan terima kasih kepada Bapak Irfan Habib sebagai pengamat asuransi, serta moderator kita Bapak Angga Fernando. Ya, mudah-mudahan acara hari ini bermanfaat bagi kita, ya, berguna bagi kita untuk bekal menghadapi tantangan dan mengambil peluang bisnis di tahun 2024. Insya nanti di bulan Februari kami kembali akan mengadakan kajian online yang melalui RIKA, Ruang Informasi dan Komunikasi Asuransi, dan juga LPPPI, Lembaga Pendidikan Pengembangan Penjaminan Indonesia. Ya, untuk tema kami silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman yang ingin memberikan usulan ya tema yang akan datang, ya silakan saja di email atau di WA ke WA saya, ya. Demikian, semoga bermanfaat dan yakin tahun 2024 harus lebih baik dari tahun 2023. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amrin. Kita sudah dapat sebuah gambaran tentang LPPI yang kita harapkan semoga semakin besar dan semakin berkembang ke depannya. Eh, dan selanjutnya kita akan mulai paparan dari pemateri yang sangat kita nantikan. Pagi ini sudah ada Yang Mulia Paduka Budi, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Selamat pagi, Pak Budi. Mas Pagi. Pak Budi ini baru saja diumumkan oleh OJK kemarin bahwa industri yang di umum hari ini semakin leading, tumbuh 20% per November 2023. Dan harapannya bagaimana prospeknya ke depan dan bagaimana tantangannya tahun ini, kepada Yang Mulia saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Anggara, Pak Amrin, Pak Irfan, dan para panelis lainnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pagi ini dalam webinar dengan judul Kesadaran Pelaku UMKM Terhadap Pentingnya Asuransi. Saya coba sedikit mengulas pertama, yaitu peran usaha mikro, kecil, dan menengah ini secara mikro atau makro lah. Yang pertama mungkin perlu kita ketahui bahwa, next slide please.
bahwa UMKM merupakan sektor ekonomi terbesar di Indonesia dalam kuantitas. Ini tidak bisa kita pungkiri lagi ya, karena memang roda perekonomian Indonesia ini didorong dari apa namanya sektor UMKM ini. Ini sudah terbukti di dalam krisis tahun 98 Indonesia bisa tough ya berkat usaha dari UMKM ini. Kemudian UMKM juga menyerap sekitar 89% tenaga kerja atau memperkuat perekonomian nasional. Ini data kami peroleh dari Kementerian Koperasi dan UKM. Kemudian UMKM memiliki peran yang sangat penting karena perannya untuk perekonomian Indonesia tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah penciptaan lapangan kerja, kemudian peningkatan pendapatan, kemudian mendorong kemajuan daerah terpencil. Nah, khususnya untuk mendorong kemajuan daerah terpencil ini juga sudah terbukti di wilayah Indonesia bagian timur banyak sekali UMKM yang maju dan bisa berkiprah di dunia internasional. Kemudian adanya pelestarian keanekaragaman budaya. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya. Kira-kira ini juga menjadi salah satu faktor peran yang cukup besar dari UMKM. Kemudian adanya peningkatan 61,65 juta unit pada tahun 2016 atau kurang lebih 65,46 juta UMKM. Pada tahun 2009 penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR per 31 Desember 2002 sebesar 365,52 triliun atau kepada 7,61 juta debitur atau 97,96% dari target sebesar 373,14 triliun. Tadi di awal sudah disampaikan juga bahwa OJK sudah mengumumkan kinerja asuransi umum untuk periode tahun buku 2023. Memang kalau kita lihat pertumbuhan 20% ini harus kita akui bahwa ini dikontribusi daripada small medium enterprise, yaitu peran dari UMKM melalui kredit usaha rakyatnya. Jadi concern saya katakan bahwa kita ini masih ada satu harapan untuk bertumbuh, yaitu di sektor small medium enterprise atau di sektor kredit usaha rakyat. Selanjutnya untuk tahun 2024, pemerintah meminta perbankan untuk meningkatkan porsi kredit UMKM minimal 30% melalui Kemenko Perekonomian tahun 2022. Kemudian saya coba mengulas sedikit apa yang disebutkan karakteristik pelaku UMKM. Yang pertama, pengusaha adalah suatu kelompok atau individu yang dapat membuat sebuah peluang atau kesempatan menjadi sebuah keuntungan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Kemudian karakter dari pelaku usaha nasabah mikro adalah pekerja tunggal dan dalam bentuk keluarga. Kemudian pelaku UMKM yang mengerahkan seluruh sumber dayanya untuk menjalankan usaha. Kemudian karakternya adalah sangat agresif. Ini bisa dilihat di tahun 98 banyak sekali kita melihat proses penjualan melalui online, dan ini juga cukup sangat membantu. Kemudian satu hal yang menjadi perhatian adalah mereka adalah sangat takut kalau mati. Mereka meninggalkan hutang. Nah, ini yang memang mereka sangat takuti. Kemudian saya coba ulas sedikit mengenai peran asuransi untuk pelaku UMKM. Asuransi jiwa mikro ini dapat melindungi keluarga ketika terjadi risiko pada pencari kerja, yang ini sudah pasti. Kemudian adanya salah satu solusi strategi untuk memperkuat usaha yang sedang dijalankan. Tentunya ini dengan penambahan modal, baik itu modal kerja. Kemudian integrasi satu ekosistem asuransi dan penjaminan milik negara di dalam ekosistem dapat berperan dalam mendukung dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya saya coba sedikit mengulas juga pandangan pelaku UMKM terhadap asuransi. Nah, di sini nasabah masih menganggap asuransi perlu dimiliki dalam kaitan dengan menutup kredit ketika meninggal dunia. Nah, tentunya tantangan dan peluang dari industri asuransi itu sendiri
adalah bagaimana kita melakukan orientasi nasabah mikro harus terus didorong dan diberi pandangan juga untuk risiko kalau mereka meninggal, paling tidak biaya pertanggungannya dapat dimanfaatkan untuk meneruskan usahanya untuk keluarganya atau tertanggung. Kemudian meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan asuransi. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah UMKM atau Small Medium Enterprise Packages. Di sini adalah contoh perlindungan selama periode asuransi terjadi kerusakan terhadap aset atau harta benda, gangguan usaha, perlindungan pelanggan, serta perlindungan pemilik dan karyawan sebagai yang tercantum pada ikhtisar pertanggungan. Yang pertama adalah contoh harta benda, kedua tanggung gugat atau public liability, ketiga kecelakaan diri atau accidental death, displacement atau EDND. Keempat adalah asuransi kesehatan mikro. Di sini juga sudah coba beberapa waktu yang lalu ditawarkan oleh perusahaan asuransi, yaitu asuransi untuk demam berdarah, tipes, pneumonia, meningitis, atau difteri. Nah, di sini saya coba memberikan satu terobosan kemungkinan bisa kita lakukan di industri asuransi umum khususnya untuk membantu perlindungan terhadap UMKM. Yang pertama adalah shop house, itu adalah untuk ruko, kemudian service atau jasa, kemudian 3 workshop atau bengkel, keempat showroom, kelima restoran atau bar, hotel, restoran, bar, hotel. Ini kita juga ketahui banyak sekali di tempat-tempat pariwisata ini banyak tumbuh restoran-restoran yang kecil atau hotel-hotel yang berbintang melati. Jadi ini juga menjadi satu peluang bagi industri asuransi umum. Kemudian nomor 6 juga ada private warehouse atau gudang pribadi. Yang ketujuh manufacturing low risk atau manufacturing risiko yang rendah. 8 adalah manufacturing medium risk, manufacturing risiko menengah. Yang ke-9 manufacturing high risk atau manufacturing risiko tinggi. Nah, ini adalah optimisme perubahan pandangan terhadap asuransi yang tentunya kita berharap masyarakat Indonesia khususnya pengguna jasa asuransi ini bisa lebih mempercaya kami ini untuk melakukan mitigasi risikonya. Yang pertama adalah optimis masyarakat Indonesia dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik di masa depan dengan memiliki pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan dan pentingnya memiliki produk asuransi, baik asuransi yang ada di asuransi umum maupun di asuransi jiwa. Kemudian harapannya yaitu para pelaku UMKM Indonesia dapat meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dengan lebih baik lagi dan menjadi pelaku UMKM yang semakin sukses mengembangkan bisnisnya di negeri yang kita cintai ini. Ini adalah sedikit ulasan dari kami. Mungkin kalau nanti ada tanya jawab, ini lebih kepada saya menyampaikan data-data yang ada dan juga harapan kami dari Asosiasi Asuransi Umum untuk kiranya bisa membantu meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya asuransi. Karena saya melihat bahwa asuransi yang sifatnya kredit usaha rakyat itu lebih wajib, tapi sampai sejauh mana kesadaran untuk memiliki asuransi yang lainnya. Jadi ini adalah tanggung jawab kita bersama bagaimana kita men-encourage semua lini usaha yang ada di bawah UMKM ini agar kita semua bisa mempunyai pandangan yang sama dan mempunyai pemikiran bagaimana kita melakukan mitigasi risiko terhadap risiko yang dihadapi. Tentunya hal ini bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM dan semua pemangku kepentingan termasuk dari pihak perbankan. Mungkin dari saya itu dulu, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang mau bertanya atau nanti di sesi tanya jawab, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Sebuah paparan tentang bagaimana peran penting UMKM dan bagaimana industri asuransi dapat menopang dan mendukung
tumbuh kembangnya secara sejalan. Sebelum sesi tanya jawab nanti Pak, mungkin kita lanjut ke narasumber berikutnya yaitu Bu Esther, Bu Esther dari APMI Kimdo tentang bagaimana industri UMKM sendiri saat ini. Kepada Bu Esther saya persilakan. Bu Esther. Baik, terima kasih Mas Anggara. Saya izin share screen boleh ya? Udah bisa ya? Multiple ya? Udah bisa ya Mas ya? Ya, silakan Mbak Bintang, saya dibantu oleh Ya, mohon izin, partner saya Mbak Bintang. mohon izin untuk saya boleh diizinkan share screen Bapak atas nama Bintang Berlianti. Terima kasih. Sebentar ya Kak. Bentar, aparatur sedang disahkan. Ya. Sudah, Kak. Ismi, tolong Ismi. Sudah, Pak. Ya, tolong di Mbak Bintang. Silakan Ibu Bintang. Baik, terima kasih Bapak. Izin kami share untuk slide perkenalan uh, tentang Ibu Esther Junita Ginting. Waktu kami persilakan Ibu Esther. Baik, mengawali pertama-tama terima kasih untuk penyelenggara yang telah mengundang kami di Kimdo untuk bisa menjadi narasumber di acara ini. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian untuk peserta acara hari ini. Saya pada kesempatan ini diminta 2 hari yang lalu oleh Pak Ketua APMIKIMDO untuk bisa mengisi acara ini. Saya berusaha untuk bisa memaksimalkan 35 menit ke depan. Latar belakang saya 30 tahun di banking, kemudian setelah itu menjadi technopreneurs, jadi bagian dari UMKM itu sendiri. Materi hari ini sesuai dengan judul, mungkin langsung ke slide, Bintang. Baik Ibu. Sebagian besar tadi materi tentang UMKM yang ingin saya sampaikan sebenarnya sudah sangat luar biasa dibawa oleh pembicara pertama. Saya mencoba untuk 35 menit ke depan membahas dari sisi pertumbuhan UMKM khususnya di dalam dunia digital dan Sudah bisa dilihat Bu? belum, dan bagaimana support dari asosiasi yang bisa mendukung dari bertumbuhnya UMKM khususnya bagi pelaku-pelaku di daerah. Bintang bisa dibantu? Ya, iya Bu, sebentar Bu. Silakan Ibu. Bisa full screen, please? Baik, terima kasih. Sesuai dengan judul, hari ini kami dari APMIKIMDO mempersiapkan bahan yaitu UMKM, penggerak ekonomi rakyat Indonesia, tantangan dan peluang bisnis di tahun politik 2024. Secara pribadi, kami melihat bahwa kegiatan tahun politik di awal tahun 2024 ini menjadi peluang yang sangat baik, di mana kita berada di awal tahun yang dapat kami katakan sepanjang tahun 2023 setelah 2 tahun pandemi, ekonomi kita mulai perlahan tumbuh kembali, recovery, dan selama tahun 2023 ini saya melihat UMKM, kami melihat UMKM sudah lebih
eh, aktif kembali dan kemudian didukung dengan adanya tahun politik di 2024 ini akan bisa menjadi penggerak mempercepat pertumbuhan dari sisi sektor ekonomi. Kenapa? Karena beberapa kali dalam pengalaman pesta demokrasi selalu ada kegiatan-kegiatan kampanye dan lain sebagainya itu selalu menumbuhkan permintaan terhadap sektor-sektor ekonomi. Sebagai contoh, di mana saja pada saat tim-tim berkampanye, biasanya yang paling mudah kita lihat pesanan-pesanan baju-baju t-shirt kampanye pasti sudah mulai disiapkan sejak beberapa bulan sebelumnya. Sehingga dari pengalaman kami, baik dari sebelumnya sebagai di dunia perbankan maupun saat ini sebagai pelaku UMKM, pesta demokrasi selalu menggerakkan roda perekonomian sehingga kita melihat adanya tahun politik di awal tahun 2024 menjadi peluang yang sangat menarik karena di 2023 kita sudah lepas dari pandemi. Itu mungkin satu hal yang ingin saya awali dalam diskusi hari ini. Dan selanjutnya mungkin Bintang. Next slide. Nah, APMIKINDO sendiri adalah sebuah asosiasi yang didirikan oleh para profesional, pengusaha, dan para pakar UMKM untuk membantu para pelaku UMKM bisa bertumbuh, berkembang, mandiri dengan dukungan produk yang berkualitas dan mempunyai daya saing di tingkat nasional maupun internasional. Itu menjadi visi misi kami. Total dari pengurus baik DPD dan DPC sudah ada di 27 provinsi. Saat ini anggota kami sekitar 4.600 dan target kami segera akan bisa mempunyai 1 juta UMKM di seluruh Indonesia. Next slide, please. Next slide, please, Bintang. Kenapa UMKM menjadi penting bagi Indonesia? Tadi sudah sangat luar biasa disampaikan oleh pembicara di awal bahwa UMKM adalah pendukung dari PDB Indonesia, di mana di yang kita lihat tadi bahwa di tahun 2018 jumlah pelaku UMKM 64 juta atau 99% dari pelaku usaha di Indonesia. Kemudian jumlah UMKM di tahun 2020 28 juta menjadi 65 juta di tahun 2022. Jumlah UMKM 64 juta unit ini sangat signifikan dari atau mewakili 25% dari penduduk Indonesia. Kalau kita bandingkan dari negara-negara tetangga kita, maka jumlah pelaku UMKM di Indonesia itu sangat besar kontribusinya terhadap PDB di Indonesia. Dan yang menariknya pada tahun 2022 dari pelaku UMKM ini sendiri sudah bertumbuh atau berkembang untuk masuk ke platform digital. Ini yang menarik terjadi selama 2 tahun pandemi. Jadi target dari negara itu bisa berharap 30 juta masuk kepada di pasar digital, tercapai sekitar 31%, 20,7 juta pelaku UMKM sudah mulai masuk ke platform digital. Ini yang menarik. Dan apabila kami melihat apabila 50% pelaku UMKM kita bisa naik kelas, maka dukungan atau support sumbangan terhadap kenaikan PDRB bisa menjadi 5 kali. Ini kami dapat dari data World Bank. Kenapa kita perlu mendukung pemerintah untuk meningkatkan pelaku UMKM masuk ke platform digital? Nanti akan kami coba sharing di slide berikutnya. Silakan Bintang. Nah, ada rasio peran UMKM dalam perekonomian nasional yang coba kami tampilkan dengan membandingkan terhadap 5 negara. Nah, ada yang menarik di Indonesia, yaitu walaupun pelaku unit usaha itu sangat tinggi, 99%,
dan kontribusinya terhadap PDB juga sangat tinggi dibanding negara lain, 57%. Kontribusi tenaga kerjanya bahkan lebih tinggi lagi, 97%. Tapi kalau kita lihat akses terhadap dunia perbankan atau institusi financial masih sangat kecil dibanding negara yang lain. Sehingga kami dalam hal ini asosiasi APMIKINDO terus-menerus melakukan upaya edukasi terhadap pelaku UMKM, bagaimana mereka bisa akses kepada dunia pembiayaan. Nah, ini mungkin kepada bapak-bapak dari Kementerian UMKM yang nanti kami butuh bantuan dan dukungannya supaya kami bisa terus-menerus membantu para pelaku UMKM bagaimana mereka bisa lebih mudah masuk ke dunia pembiayaan. Ini mungkin yang ingin kami sampaikan di slide yang selanjutnya. Nanti dari teman-teman pelaku UMKM juga bisa memberi masukan apa yang dibutuhkan untuk bisa mempermudah memasuki dunia perbankan. Next slide, please. Ini mungkin tadi sudah dibahas oleh pembicara sebelumnya, jadi saya pikir ini dilewatkan. Oh, ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa dari tingkat pelaku mikro, usaha kecil, usaha menengah sampai ke usaha besar, saya ingin hanya menyampaikan piramidnya bahwa walaupun UMKM kita mewakili 99% dari dunia usaha dan mendukung PDB 61%, tapi kalau kita belah lagi kemudian pelaku UMKM itu sendiri, sebagian besar pelaku UMKM kita sangat susah untuk naik kelas. Jadi kalau dia pelaku usaha mikro, dia mau naik kelas menjadi pelaku usaha menengah maupun ke usaha besar, itu tidak banyak yang bisa melakukannya. Nah, ini juga menjadi tantangan bagaimana kita bisa meningkatkan bukan hanya pertumbuhan UMKM-nya saja, tapi bagaimana juga pelaku UMKM kita bisa naik kelas menjadi pelaku pelaku usaha menengah maupun menjadi usaha besar. Next slide, please. Nah, ini tadi sudah dibahas, kita boleh lewatkan saja, saya pikir. Ini juga, ini sedikit saya ingin sampaikan kenapa UMKM kita tidak agak susah untuk naik kelas. Biasanya yang menjadi faktor permasalahannya adalah kembali akses untuk pendanaan. Kalau kita lihat di data ini, memang balik lagi angkanya menunjukkan pelaku UMKM Indonesia yang sudah bisa masuk ke akses pendanaan masih 20%. Nah, hal itu juga biasanya disebabkan karena dua hal. Pertama, perizinan dan legalitas, kemudian juga SDM yang masih belum maksimal di dalam membuat laporan keuangan. Kemudian faktor yang lain, teknologi dan akses pemasaran, itu berdampak terhadap sulitnya untuk naik kelas. Hanya 6,3% UMKM Indonesia terlibat perdagangan internasional. Kemudian kontribusi UMKM hanya 14,5% dari ekspor nasional. Beberapa waktu yang lalu pada saat pandemi, kami dari APMIKINDO berusaha untuk melakukan connecting kepada beberapa distributor di negara-negara Asia, waktu itu Filipina dan Australia terutama. Dan banyak minat dari negara Australia khususnya untuk produk-produk UMKM kita. Namun terkendala belum bisa dilakukan karena satu faktor yang utama yaitu continuing dari bisnis usaha. Jadi para distributor di negara asing itu meminta bahwa produksinya bisa stabil terus-menerus tiap bulan. Dan itu belum bisa menjadi komitmen dari pelaku UMKM pada waktu itu karena mereka sendiri tiap bulan itu kemampuan untuk produksinya tergantung dari cash flow mereka, di mana cash flow mereka kebanyakan memakai dana sendiri. Nah, ini mungkin sharing dari kami asosiasi. Selanjutnya.
transformasi UMKM menuju pasar digital mengalami sebuah terobosan yang menarik pada saat pandemik, yaitu berdasarkan data dari Kementerian UKM menyebutkan bahwa tahun 2020 pelaku UMKM digital itu hanya 8 juta saja, tapi tahun 2022 meningkat sangat signifikan menjadi 17,5 juta. Nah, ini hal yang menarik yang mungkin perlu terus-menerus kita lakukan peningkatan, dan APMI-KIMDO hadir sebagai asosiasi UMKM yang memang terus-menerus mengedukasi para pelaku UMKM untuk bisa akses kepada pasar digital. Ada dua hal yang menarik apabila pelaku UMKM bisa masuk ke pasar digital, yaitu meningkatkan daya saing karena bisa memotong middleman, jadi pelaku bisa langsung ke end user, kemudian juga bisa meningkatkan jelajah pemasarnya lebih luas. Tidak lagi hanya sebatas wilayah regionalnya saja, karena itu digitalisasi di dunia UMKM memang menjadi salah satu faktor pendukung untuk bisa meningkatkan pertumbuhan UMKM, baik di Pulau Jawa. Ini jika kita lihat potret dari tahun ke tahun bahwa memang pembiayaan kita memang masih belum bergerak dari angka sekitar 20% ya. Dan Pak Presiden kita mencanangkan 2024 ini pembiayaan UMKM mencapai 30%. Tapi kita merasa dari sisi pemerintah sendiri masih relatif sulit kalau memang tidak ada terobosan-terobosan baru. Karena kita lihat bahwa memang dari tahun ke tahun kita lihat bahwa memang potret pembiayaan ini lebih besar, di heavy-nya adalah di kecil dan menengah. Contoh di tahun 2022 ini kita bisa melihat 60% adalah skala kecil menengah kreditnya. Yang dimana tidak ada insentif, tidak ada subsidi dari pemerintah, dan mereka bisa survive, bisa berjalan untuk bisa mengakses pembiayaan. Sementara yang mikro itu lebih cenderung kita punya program KUR namanya. Tadi sekilas saya dengar paparan dari narasumber yang sebelumnya. KUR ini bisa kita lihat bahwa memang pada tahun lalu memang tidak tercapai 100% karena memang ada kendala-kendala teknis. Akan tetapi kita bisa melihat bahwa memang capaian 2023 ini sudah 247 triliun. Dengan jumlah debitur 4,4 juta orang. Kenapa saya angkat KUR? Nanti kita lihat, mudah-mudahan nanti bisa dikonfirmasi oleh teman-teman semua, Bapak Ibu yang ada di Asosiasi Penjaminan Asuransi. Kenapa saya coba angkat KUR ini menjadi penting gitu. Karena ini merupakan segmen yang sangat-sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan secara makro di kita gitu loh. Sehingga perlu terobosan, dan memang tahun ini KUR masih berlanjut, tapi mungkin kita tunggu nanti keputusannya. Tapi yang kita inginkan ada terobosan terutama di sektor sangat kecil menengah. Sehingga karena kalau kita bicara UMKM kan bukan hanya mikro, tapi juga kecil menengah juga harus diperhatikan juga, kan begitu. Nah, selain dari perbankan, kita juga ada fenomena yaitu peer-to-peer lending. Kalau orang teman-teman biasa bilang pinjol ya, luar biasa. Kita catat sudah 4,7 juta debitur yang aktif dengan jumlah disbursement 19,8 triliun. Ini luar biasa. Mayoritas adalah jumlah pinjaman mikro. Dengan angka 50 juta ke bawah, 20 juta ke bawah, ini sangat-sangat mudah. Kami sendiri sudah berapa kali mendapat, ada yang curhat lah, teman-teman mikro ke kami, Pak, kami kesulitan membayar cicilan dan lain-lain. Karena memang kami udah dari teman-teman AFI dan memang bunganya luar biasa, tapi karena memang ini memang perputarannya cepat sekali, Pak. Jadi karena mikro ini biasanya perputarannya harian, Pak. Harian, sehingga dengan batasan profit biasanya sampai 20-30% per hari biasanya normalnya. Jadi argumen dari teman-teman API adalah kalau dalam 1 bulan perputaran omset ini seharusnya sudah tidak ada masalah. Jadi tapi tetap aja kan namanya kredit pasti ada yang macet, ada yang bermasalah. Nah, nanti akan coba saya singgung di belakang kenapa di skala mikro ini sangat penting sekali dari sisi asuransi. Nah, di sebelah pojok kanan bawah itu ada produk baru dari pembiayaan kita yang namanya securities crowdfunding. Mungkin beberapa Bapak Ibu sudah banyak mengetahui, tapi ini masih sangat asing bagi teman-teman UKM. Karena ini adalah platform digital yang memfasilitasi pertemuan antara investor dengan
pelaku usaha UMKM dengan jumlah pinjaman maksimal 10 miliar. Dan ini ada dua instrumen, yaitu surat utang dengan saham. Sama dengan yang di pasar modal, relatif sama, tapi dalam platform digital, platform tertutup. Pasarnya tertutup, pasar sekundernya tertutup, dan hanya dibuka 2 kali dalam setahun, pasar sekunder itu. Dan ini akhir 2 tahun terakhir ini terjadi pergeseran appetite dari investor, karena memang mereka lebih suka untuk menyarukan melalui surat utang. Kalau saham, saya melihat kecenderungannya 2 tahun ini kurang begitu menarik investor di teman-teman di security crowdfunding ya. Karena memang sangat UMKM masih belum terlalu menarik untuk menjadi investasi jangka panjang. Selanjutnya, next slide. Kami coba melihat tantangan pembiayaan UMKM kita. Dari survei dilakukan oleh Bank Indonesia, masih ada financial gap sebesar 1.605 triliun. Di mana baru 43,1 69,5 yang belum memperoleh kredit dari perbankan, dan dari 69 itu 43% membutuhkan kredit. Kita bisa melihat di grafik sebelah kanan bahwa memang alasan mereka tidak punya kredit adalah pertama, tidak perlu. Kedua, bunganya tinggi. Ketiga, saya sudah agak sesuai. Sulitan agunan biasanya, prosedurnya sulit. Dan terakhir, tidak memenuhi syarat. Nah, ini yang banyak rata-rata adalah usaha mikro. Yang dibilang tidak bankable. Jangankan bankable, saya juga yakin mereka tidak punya rekening perbankan, kan begitu. Makanya kadang-kadang penetrasi peer-to-peer lending menyasar adalah segmentasi ini. Hanya menyerahkan KTP, tidak ada riwayat perkreditan, sehingga bank kesulitan untuk menyalurkan pinjaman ke segmentasi ini. Karena memang tidak ada riwayat, dan sekarang didorong inovatif scoring, credit scoring dengan menyertakan data-data sosial, tapi saya yakin teman-teman perbankan lebih berhati-hati, lebih prudent dalam menyalurkan kreditnya. Karena memang bangsa ini yang memang sangat rentan terhadap macet, karena memang tidak ada riwayat dari sisi behavior, tidak bisa diukur, dan lain-lain. Nah, dari kebutuhan kredit 1.600 ini kami bisa melihat, kita petakan bahwa memang untuk mikro itu masih besar lumayan, 337 triliun kebutuhannya, kecil menengah kurang lebih sekitar 1.168 triliun ya, 1.268 triliun kebutuhannya. Jadi memang relatif besar, pangsanya masih besar, cuma memang kita harus menyasar kepada yang grafik 2, 3, dan 4 ini yang menjadi PR kita bersama. Selanjutnya, nah ini masuk mungkin ini dari kacamata kami ya, kami melihat dari Permenko yang ada, dari KUR sendiri, bahwa memang tahun 2023 target 297 tercapai 247. Dan target 2024 300 triliun dengan jumlah debitur kurang lebih 4,5 juta. Dalam Permenko memang dijaminkan kepada Jamkrindo maupun Askrindo, apabila terjadi klaim, perusahaan penjamin akan membayar 70% kepada bank. Akan tapi tidak mengenakan hak tagih bank kepada debitur KUR. Nah, saya berapa kali ketemu dengan teman-teman aktuaria dari beberapa perusahaan asuransi, saya coba untuk melihat, ada 3 usulan asuransi yang mungkin belum tercover, belum jadi mandatori kepada debitur KUR. Pertama, asuransi jiwa, kecelakaan, kebakaran. Kenapa saya sebutkan 2 kecelakaan dan kebakaran? Pertama, usaha mikro ini relatif mereka mobilitasnya tinggi. Dapat dibayangkan kalau tiba-tiba terjadi resiko dalam menjalankan usaha dan mereka tidak bisa menjalankan usaha selama 1 bulan atau 2 bulan, ini akan bermasalah terhadap pembayaran cicilan. Kami sudah challenge beberapa teman-teman yang memang biasa menghitung resiko, dan alhamdulillah sampai sekarang udah masuk 2 tahun kedua, belum ada yang bisa menyodorkan konsep ini. Saya ingin ada satu asuransi yang memang bundling dalam satu paket premi pada debitur KUR, karena memang tidak boleh ada pungutan lain kepada debitur, artinya tidak boleh berkurang kreditnya. Akan tapi ini resiko ini akan muncul ke depan. 3 resiko ini, kebakaran tempat kerja atau mungkin kerugian banjir atau lain-lain. Kedua, kecelakaan yang bersangkutan. Karena mungkin kalau usaha kecil menengah, CEO-nya bermasalah, tim masih bisa berjalan. Tapi kalau usaha mikro, mereka adalah owner operator biasanya. Mereka pemilik usaha sekaligus yang menjalankan usaha. Apabila terjadi resiko kecelakaan dan dalam waktu yang lama butuh waktu untuk penyembuhan, ini akan menjadi masalah.
Akan tetapi dalam Permenko tidak disebutkan bahwa memang ini wajibkan bagi debitur kur untuk bisa memiliki 3 jenis asuransi ini. Yang paling mudah mungkin jiwa lah, yang mungkin sekarang harus kita bisa dorong. Tapi mungkin kita nanti bisa diskusi lebih jauh. Yang pasti di Permenko ini hanya 2 yang diwajibkan. Wajib milik asuransi kredit, ini sudah di-cover oleh yang berdua dan Askrindo. Yang kedua, menjadi anggota BPJS. Tapi yang 3 ini tidak wajib. Artinya beberapa bank sudah memulai menawarkan premi asuransi kepada debitur, tapi belum menjadi mandatori. Dan ini menurut kami untuk ke depan dengan jumlah disbursement yang lumayan besar, mungkin saya sedikit kasih bocoran ya Bapak Ibu. Kan di Undang-Undang P2SK itu ada 2 pasal yang memang bisa membolehkan hapus tagih kredit macet UMKM. Tapi masih dalam proses. Karena apa? Subrogasi menjadi satu isu yang sangat penting untuk kita bahas. Karena apa? Sudah ada nilai subrogasi yang dibayarkan kepada perbankan. Dan ini menjadi pertanyaan besar. Siapa yang akan meng-cover ini? Kan begitu. Jadi ini masih dalam proses penyusunan PP-nya oleh teman-teman di Kemenku dan KL terkait, termasuk dari tim kami juga. Tapi ini menjadi bahasan yang sangat seksi bagi teman-teman UKM. Karena apa? Baru saja dimuat beritanya di media massa, sudah banyak UKM yang enggan membayar ternyata. Ini jadi seperti ada dua sikap yang harus kita hati-hati menyikapinya. Pertama, kalau memang ada goodwill dari teman-teman UKM harusnya nggak ada masalah kan ini. Tapi begitu dengan berita terlanjur, banyak yang bank mengadukan bahwa sudah ada yang memang sudah macet, enggan membayar karena tahu akan dihapus tagih. Padahal ini prosesnya masih lumayan panjang, butuh payung hukum yang memang bisa menjadi payung daripada kebijakan ini. Jadi ini mungkin bisa kita angkat bagi satu isu bersama. Apakah ini bisa menjadi concern kita bahwa memang 3 jenis perlindungan ini harus kita dorong untuk menjadi mandatori daripada debitur kur. Karena kami khawatir dengan tingkat bencana yang tinggi di Indonesia, akhir ini sudah banyak ada gempa bumi lah, ada gunung yang memang erupsi dan lain-lain. Ini menjadi penting gitu loh. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi perhatian kita bersama. Karena memang tadi saya lihat ada pertumbuhan premi, tapi mungkin itu masih mandiri. Belum ada memang betul-betul dorongan dari pemerintah, terutama untuk KUR ini, untuk mewajibkan ini. Begitu. Mungkin bisa pindah ke slide selanjutnya. Terlepas dari KUR tadi, ada beberapa skema-skema kredit yang mungkin bisa menjadi butuh dukungan dari lembaga-lembaga penjamin kredit. Bahwa memang sekarang kan pemerintah mendorong akses UMKM kepada pengadaan barang jasa pemerintah dan BUMN, kurang lebih minimal 40%. Ini PO financing. Dan yang saya tahu sudah berani menggandeng, kalau tidak salah Pemda Jabar sudah menggandeng teman-teman dari API untuk bisa membiayai PO financing ini, proyek pemerintah. Dan harusnya ini menjadi segmen baru bagi teman-teman di penjaminan, karena ini kita jelas butuh support dari lembaga penjamin. Dan kita juga sekarang sedang kita dorong adalah kredit rantai pasok yang mungkin perlu kita dorong. Karena apa? UKM usaha mikro as a supplier terkadang kesulitan memenuhi pesanan dari off-taker-nya atau agregator, karena memang biasanya riwayat kreditnya dan lain-lain ini masih sulit untuk mengakses. Kita sudah tahu ada, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ada namanya KUR cluster. Tapi yang menjadi debitur adalah usaha mikro suppliernya. Ada yang kemarin diluncurkan di Krisna, kalau Bapak Ibu pergi ke Bali ada pusat aksesoris, souvenir oleh-oleh Krisna, itu mereka mendorong namanya KUR cluster. Mereka ada MOU dengan BRI dan memang sudah diklaim ada beberapa usaha mikro pemasoknya ini mendapatkan KUR cluster dengan jaminan dari Krisna. Tapi ini kami masih melihat ada sedikit celah bahwa memang kalau yang jadikan debitur adalah agregatornya atau usaha besar atau usaha menengahnya, sehingga dia memberikan DP, memberikan uang muka kepada usaha mikro, ini mungkin akan lebih simpel dalam penilaiannya. Ini dilakukan oleh salah satu perusahaan SCF. Mungkin saya nggak bisa nyebut di sini ya, tapi paling tidak kita mendorong ini agar kredit
ini tidak hanya kepada mikro, tapi juga kepada usaha menengah atau usaha besar yang menjadi agregator off taker dari teman-teman usaha mikro. Saya kasih contoh, ada di daerah Ciwidey namanya Koperasi Al-Ittifaq. Ini menjadi agregator bagi petani-petani di wilayah sana. Mereka memetakan kebutuhan dari pasar modern, hypermarket atau dan lain-lain. Sayuran jenis apa saja memang ditampung oleh mereka. Mereka memberikan bibit, mendampingi penanamannya sampai dengan pasca panen, sampai pengemasan. Dan biasanya usaha mikro ini, petani ini mengirim suplai sayur atau buah-buahan kepada supermarket 4:1. 4 kali kirim baru 1 kali bayar. Bapak dibayangkan Bapak Ibu, kalau memang mereka mengirimkan 4 kali baru dibayar 1 kali, ini akan terjadi, akan penahanan modal oleh usaha besar. Nah, ini Koperasi Al-Ittifaq ini mengambil alih itu. Kami punya LPDB, Lembaga Pengelola Dana Bergulir, kita berikan perkuatan kepada Al-Ittifaq sehingga semua produk panen dari petani itu dibayar tunai oleh koperasi, dan koperasi menjadi off-taker-nya dan menjadi membuka pasar kepada supermarket di daerah Bandung dan sekitarnya. Jadi ini sudah berjalan, tapi memang sangat sulit sekali membangun ekosistem seperti ini karena memang kebetulan di sana ada pesantren memang sudah lama berdiri dan itu menjadi koperasi di bawah pondok pesantren itu. Kita ingin mereplikasi ini, tapi memang masih kesulitan mencari ekosistem yang sesuai. Karena biasanya teman-teman petani menanam, bingung cari pasar, begitu panen, harganya jatuh, sehingga perlu peran-peran agregator itu. Kedua, mungkin yang baru, yang didorong oleh pemerintah adalah mendorong intellectual property sebagai kolateral, sebagai aset bagi akses pembiayaan. Ini masih Kemenparekraf mendorong ini, tapi memang masih aksesnya masih lumayan, belum terlalu banyak karena memang ini hal baru. Dan terakhir adalah pembiayaan melalui sukuk yang tadi saya cerita. Ada satu perusahaan platform, dia memberikan sukuk kepada usaha menengah atau usaha besar untuk bisa memberikan pinjaman kepada usaha mikro pasokannya. Cuma yang kami kemarin diskusi dengan teman-teman SCF adalah belum ada lembaga penjaminan yang memang bisa menggandeng ini. Belum ada satu, POJK belum mewajibkan platform security crowdfunding untuk menjaminkan kreditnya kepada lembaga penjamin. Dan kita sudah bicara dengan teman-teman OJK juga begitu, kita akan coba dorong agar masuk dalam revisi POJK. Karena apa? Sampai saat ini belum ada isu yang ramai tentang SCF. Tapi kalau tiba-tiba terjadi default, siapa yang bertanggung jawab terhadap dana investor yang memang disalurkan kepada usaha kecil menengah? Ini menjadi isu yang menarik karena memang POJK-nya belum mewajibkan penjamin asuransi dalam industri security crowdfunding. Mungkin ini bisa menjadi bahan diskusi kita. Selanjutnya ini sekedar inisiatif yang coba kita untuk dorong untuk bisa mempercepat mengurangi financial gap untuk UKM. Pertama tadi saya sebutkan adalah inovatif scoring, credit scoring, dan rating. Jadi begini Bapak Ibu, faktanya adalah pada saat pandemi kemarin itu banyak usaha-usaha yang memang bermasalah dan berdampak kepada kualitas kredit mereka. Ini biasa di level menengah dan kecil biasanya. Kalau mikro banyak sekali program-program yang diberikan, tapi untuk kecil menengah biasanya berupa restro kredit. Tapi tidak menghilangkan fakta bahwa memang kualitas kredit mereka akan menjadi berkurang. Dan pada saat ini mereka akan restart kembali, dapat pesanan dari pasar dan lain-lain. Pada saat ini melakukan top up, biasanya ini menjadi hal yang bermasalah. Makanya kita mencoba mendorong bahwa kita memadukan satu konsep credit scoring dan credit rating, di mana tidak hanya melihat historical masa lalu, tapi juga melihat kondisi saat ini, kondisi perusahaan saat ini, cash flow saat ini, dan juga prospek ke depan. Sehingga ini menjadi sangat fair bagi teman-teman, terutama di skala kecil menengah ya, yang ini menjadi sangat fair bagi mereka, karena tidak hanya melihat, Anda pernah bermasalah di masa lalu, tapi saat ini usaha Anda sedang bergeliat kembali, banyak pesanan masuk dan mereka butuh suntikan modal kembali. Dan kedua yang kita sebutkan tadi bahwa memang ini hipotesisnya sangat bisa didebatkan, bahwa memang ada beberapa pengamat mengatakan bahwa memang untuk mikro suku bunga tidak menjadi masalah. Faktanya kenapa? Saya kasih gambaran, mungkin kalau di pasar-pasar itu biasanya ada bank keliling tuh.
bank inang-inang biasanya bank keliling, memberikan pinjaman kepada teman-teman mikro itu 1 juta rupiah pada pagi hari, langsung dipotong 10% bunganya, terima 900.000. Nanti sore setelah tutup, dia setor kembali 1 juta. Dan itu bisa berjalan. Artinya, yang penting bagi usaha mikro adalah cepat dalam penyaluran, nggak neko-neko, jelas bayarnya kapan, bunganya berapa. Nah, sementara untuk skala kecil menengah relatif sangat sensitif. Kalau kita melihat bahwa memang suku bunga kredit kecil menengah kita masih relatif jauh lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN maupun negara Asia lain. Sementara bunga deposito kita sama juga masih relatif rendah dibanding negara lain. Nah, ini kita ingin dorong, kita sudah sampaikan ke Pak Menteri dan kepada Pak Menko, bahwa kita ingin mendorong bahwa subsidi kredit ini bukan hanya untuk mikro, tapi juga kecil menengah. Kami tidak banyak-banyak minta subsidi, hanya mungkin 3 atau 4% untuk bisa menurunkan. Karena kalau sudah bicara kredit yang di atas 500 juta, suku bunga lebih sangat sensitif terhadap teman-teman UKM, bisa menunjukkan kos produksi yang sangat signifikan. Ini kita berikan kepada UKM tertentu, tidak semua, karena akan ada penilaian yang lebih sensitif lagi terhadap mereka. Dan juga tadi yang saya bilang, fasilitas kredit bagi UKM pulih melalui skema khusus yang tadi saya sebutkan, bahwa memang pada saat pandemi mereka bermasalah, sekarang ingin pulih kembali. Ini kita perlu mendorong agar ada alat uji yang lebih fair, lebih bisa melihat kondisi saat ini dan kondisi ke depan, dibanding hanya melihat data historical masa lalu. Sepertinya itu bisa saya sampaikan. Mungkin saya bisa buka ruang diskusi. Saya kembalikan kepada Mas Anggara. Terima kasih, Mas. Terima kasih Pak Temis, luar biasa insight-nya dari hulu sampai hilir, dari sebuah insight yang kita eh, harapkan dari pemerintah selama ini, bagaimana eh, tidak hanya memperhatikan sektor hilir dengan pembiayaan, tapi juga sektor hulunya. Dan Pak Temi juga dengan gamblang menjelaskan bahwa ada celah lain, bahwa walaupun secara regulasi belum diatur, tapi ada peluang bagi perusahaan penjaminan dan asuransi untuk berperan mendukung UMKM di Indonesia untuk terus tumbuh dan naik kelas. Eh, Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, kita akan tambahkan wawasan kita pagi ini dengan paparan senior asuransi Bapak Irfan Raharjo yang sudah malang melintang dalam industri ini hampir 40 tahun terakhir ya Pak ya. Mungkin sambil jalan saja dulu Pak, sambil disiapkan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sehat untuk kita semua peserta kajian online dari LA LPPPI pada pagi hari ini. Dan sungguh berbahagia kita pada kesempatan ini bisa kembali berkumpul untuk pertama kali di awal tahun baru ini, dan untuk itu tidak lupa saya ucapkan selamat tahun baru kepada seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Izinkan saya terlebih dahulu menyapa beberapa tamu undangan dan sekaligus pembicara pada pagi hari ini. Yang pertama Bapak Ketua UI, Bapak Budi Irawan yang telah menyampaikan paparannya, kemudian Ibu Ketua APMI Kimindo tadi ya, dan juga Pak Temi yang telah mewakili Bapak Sekretaris Kementerian UMKM. Sungguh paparan yang sudah sangat lengkap dengan berbagai penyajian data, analisa, dan pandangan tentang kemajuan kita di bidang UMKM yang kita sudah sama-sama ketahui bahwa UMKM kita merupakan bagian terbesar dari ekonomi kita dan sekaligus juga menyerap tenaga paling besar dari struktur ekonomi kita. Menarik tadi bahwa Pak Budi selaku Ketua UI sudah menyampaikan tentang prospek asuransi di bidang UMKM, dan juga tadi Pak Temi sudah lebih dalam lagi menyampaikan beberapa peluang asuransi dengan adanya UMKM, yaitu asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, dan asuransi kebakaran. Ingin saya sampaikan terlebih dahulu bahwa POJK telah melahirkan belum lama ini POJK 20 tahun 2023 tentang asuransi kredit,
yang di dalamnya mengatur tentang asuransi bagi produk yang dikaitkan dengan kredit. Di dalamnya termasuk batasan bagi perusahaan asuransi yang bisa mengcover asuransi kredit, yaitu sebesar minimal mempunyai ekuitas 250 miliar, likuiditasnya minimal 150%, dan harus mempunyai retensi tersendiri minimal 10%. Jadi itu beberapa ketentuan yang ada di dalam asuransi kredit yang baru saja diluncurkan oleh OJK, termasuk di dalamnya larangan untuk menjalankan hak subrogasi bagi asuransi kalau itu menyangkut asuransi kecelakaan, karena jiwa tidak mungkin didapat subrogasinya dari pihak korban atau tertanggung. Namun dimungkinkan juga mendapatkan subrogasi untuk asuransi kredit. Jadi subrogasi dilarang untuk asuransi kecelakaan yang artinya jiwa, sedangkan untuk asuransi kreditnya dimungkinkan untuk mendapatkan subrogasi. Itu beberapa ketentuan yang mungkin saya ingin menyambung lebih dulu apa yang disampaikan Pak Temi tadi. Nah, selanjutnya tentang prospek bisnis asuransi di tahun 2024. Asuransi diramalkan masih prospektif pada tahun ini atau tahun 2024 ini. Penopang pertumbuhan itu seiring laju perekonomian nasional yang diperkirakan cukup baik. Kondisi ini akan menyebabkan permintaan dan produk asuransi tetap terjaga. Seperti tadi indikasinya sudah disampaikan oleh Mas Anggara tentang pertumbuhan asuransi umum yang sudah mencapai 20% di kuartal terakhir ini. Ini menandakan satu optimisme bahwa ekonomi kembali menggeliat, terutama nanti setelah berlalunya pemilu, sehingga terdapat kepastian usaha yang lebih jelas tentang arah ekonomi ke depan dengan adanya kepemimpinan baru nanti. Next. Penting juga kita melihat tentang visi kebencanaan dari para pasangan capres dan cawapres yang sedang berlaga saat ini dengan berbagai debat yang sudah berlangsung hingga seri ketiga. Kita melihat bahwa visi kebencanaan belum nampak pada ketiga pasangan capres dan cawapres. Ini yang agak memprihatinkan karena mereka menyoroti banyak tentang pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, ekonomi kreatif, ekonomi digital, UMKM, dan sebagainya. Namun kita lupa bahwa Indonesia terletak di daerah yang rawan bencana, yang kita sering sebut Ring of Fire, yang dikelilingi oleh ratusan gunung berapi yang sangat rawan, dan kita sudah pernah mengalami satu peristiwa tsunami yang luar biasa hebat di tahun 2004 yang menimbulkan korban hingga 250.000 warga meninggal ketika tsunami tahun 2004, dan juga kita belum lama kita melalui COVID 2019 yang berlangsung selama 2 tahun dan menimbulkan korban cukup banyak. Di antara itu juga berulang kali kita mengalami gempa bumi, banjir, tsunami di Poso, di Lombok, di Palu, dan di berbagai daerah lain, di Jambi, di Aceh, dan sebagainya. Sejatinya ketika pasangan capres itu dapat saling mendukung untuk mengangkat tema meningkatkan kesadaran publik terhadap kebencanaan. Namun itu kurang dapat dirumuskan dengan baik, sehingga seharusnya mereka dapat menyoroti kebencanaan sebagai bagian dari visi misi. Sebetulnya kebencanaan dapat dijadikan platform untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang selama ini sangat abai dalam menghadapi bencana. Kita tahu banyak sekali peringatan-peringatan dini tentang kebencanaan, termasuk pelampung untuk peringatan tsunami sering juga hilang meskipun sudah dipasang, dan kita melihat bagaimana masyarakat tinggal di lereng-lereng pegunungan yang rawan longsor dan sebagainya. Next. Kita tahu bagaimana bencana alam seperti pernah terjadi di tsunami dan Sumatera pada tahun 2004,
rentetan 3 besar bencana pada 2018, gempa Lombok, gempa dan tsunami Palu dan Donggala, serta tsunami Selat Sunda, hingga bencana banjir yang rutin menghampiri ibu kota dan negara memberikan gambaran dan fakta yang jelas betapa rentannya negeri ini terhadap bencana alam. Tahun 2020 kita juga masih ingat kita mengalami musibah COVID pandemi yang melanda seluruh dunia, dan ini juga menekan pertumbuhan ekonomi kita. Next. Kita tahu bahwa Indonesia menurut Bank Dunia adalah negara peringkat ke-12 dari 35 negara di dunia yang memiliki risiko tinggi terhadap korban jiwa dan kerugian ekonomi akibat dampak berbagai jenis bencana yang kita sebut sebagai Ring of Fire tadi. Kemudian hampir seluruh wilayah Indonesia terpapar risiko atas lebih dari 10 jenis bencana alam, yaitu gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, kebakaran, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem, kekeringan, dan likuifaksi. Kita ingat di Palu yang lalu, ini satu risiko baru, likuifaksi, jadi mencairnya permukaan tanah dan longsornya permukaan tanah sehingga terjadi genangan lumpur yang luar biasa besarnya sehingga menenggelamkan objek-objek ekonomi dan sebagainya. Indonesia terletak di dalam wilayah yang disebut Ring of Fire, kawasan Samudra Pasifik, tempat di mana 90% gunung berapi teraktif di dunia berada. Jadi kita mau tahu ada Gunung Merapi, di Jawa Tengah, Gunung Merapi di Sumatera, dan masih banyak lagi gunung-gunung yang masih sangat aktif di seluruh wilayah tanah air kita ini. Dan 90% gempa bumi di dunia berasal dari Indonesia. Bahkan disebut sebagai supermarket bencana, karena beragamnya berbagai jenis bencana alam yang potensial terjadi. Bayangkan kita disebut supermarket bencana karena mau cari bencana apapun jenisnya, banjir, tsunami, gempa bumi, tanah longsor, itu semua sering kita alami dan kita hadapi selama ini. Nah, yang dilakukan oleh beberapa negara seperti Jepang, mereka tuh memberikan subsidi premi kepada masyarakat di samping juga anggaran. Di beberapa negara, pemerintah bermitra dengan industri asuransi untuk memberikan proteksi pada daerah yang sangat sulit diduga atau menjadi mahal bagi industri asuransi bila menanggungnya sendiri. Jadi ada semacam public-private partnership, ya, kerjasama antara negara dengan industri yang dimaksudkan untuk meringankan penduduk apabila menghadapi bencana seperti di Jepang, di Turki, di beberapa negara lain. Jadi ada kombinasi antara anggaran negara dengan peran swasta gitu. Nah, yang kita harapkan dari Capres yang sekarang sedang berdebat dalam berbagai platform dan kampanye dengan berbagai program, ide, gagasan, termasuk ada susu gratis, makan gratis, dan sebagainya. Namun belum ada yang menyentuh tentang persoalan asuransi yang masih menggelayut kita selama beberapa waktu ini, yang sehingga menimbulkan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap asuransi. Yang kita harapkan adalah capres yang bisa menyelesaikan tunggakan hutang klaim asuransi gagal bayar yang masih menggunung, baik karena jatuh tempo atau telah memenangkan proses hukum yang berkekuatan tetap, seperti kasus Bumi Putra, Jiwasraya, Krishna Life, dan Warta Life. Bahkan kita tahu dalam berbagai persidangan tentang kasus Warna Life itu menimbulkan korban karena ada yang meninggal saat mereka sedang menghadapi jadwal-jadwal persidangan. Dan kemarin ada demo juga yang menghendaki agar pemegang saham Warna Life itu bisa dikembalikan atau ditarik, diseret ke tanah air untuk mempertanggungjawabkan tentang gagal bayarnya Warna Life yang sampai sekarang belum terselesaikan. Begitupun Jiwasraya. Jadi kita menghadapi berbagai kasus gagal bayar asuransi yang belum terselesaikan dan belum nampak komitmen dari para capres-cawapres ini dalam menyelesaikan kasus-kasus itu.
Nah, kita harapkan para capres ke depan ini menghormati hukum dan menghargai hak pemegang polis yang terikat perjanjian dengan perusahaan asuransi. Tidak semena-mena melakukan restrukturisasi secara sepihak, menjanjikan sesuatu yang merugikan hak-hak pemegang polis yang sudah dilindungi oleh polis yang berlaku sebagai undang-undang, karena perjanjian itu adalah undang-undang bagi pihak yang melakukannya. Kemudian juga capres yang tidak membiarkan negara ingkar janji dan berhutang kepada pemegang polis, sekalipun telah menempuh jalur hukum. Itu yang terjadi saat ini. Restrukturisasi sepihak yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi mereka yang sudah memenangkan perkara, bahkan tidak mendapatkan tanggapan apapun dari para pemegang keputusan. Gitu. Lanjut. Next. Kita tahu Undang-Undang 4 tahun 2003 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, berlakunya Undang-Undang 4 2023 tentang P2SK mengubah beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Perasuransian, di mana pemerintah bermaksud untuk menjalankan asuransi wajib akibat dari begitu besarnya ancaman kita dalam menghadapi berbagai bencana itu, maka pemerintah melakukan perubahan di dalam Undang-Undang P2SK itu yang menekankan adanya asuransi wajib gitu. Next. Nah, OJK juga melakukan rencana aksi, yaitu memperkuat industri asuransi yang semakin melindungi konsumen, mendorong kesiapan pelaku industri asuransi untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan international standard and best practice, dan menuntaskan proses reformasi sektor IKNB yang bertujuan agar IKNB dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan berkelanjutan. Itu beberapa aksi rencana OJK. Kemudian kita mengetahui bahwa OJK bermaksud mengeluarkan ketentuan tentang kesehatan keuangan asuransi, termasuk pengetatan kegiatan investasi oleh perusahaan asuransi, yaitu pembatasan investasi yang selama ini menjadi penyebab dari gagal bayarnya asuransi. Kemudian mengintensifkan langkah-langkah preemptive measure dan proteksi dari dalam rangka identifikasi penyebab utama permasalahan perasuransian, sehingga perusahaan asuransi khususnya mampu secara segera melakukan tindakan korektif. OJK juga belum lama melahirkan peta jalan perasuransian dengan 4 pilar, yaitu pilar pertama penguatan ketahanan dan daya saing, pilar kedua pengembangan elemen dalam ekosistem, ketiga pilar akselerasi transformasi digital industri asuransi, dan pilar keempat adalah penguatan pengaturan, pengawasan, dan perizinan. Itu diharapkan peta jalan itu akan memperkuat industri asuransi. Next. Kemudian kita tahu bahwa OJK juga sangat proaktif saat ini. Mereka melakukan banyak sekali langkah-langkah perbaikan setelah berlakunya Undang-Undang P2SK, yaitu di samping peta jalan perasuransian juga mereka meluncurkan peta jalan pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, edukasi, dan perlindungan konsumen. Di antaranya pilar pertama adalah literasi dan inklusi keuangan. Kemudian pilar kedua pengawasan market conduct, ini yang penting, pengawasan terhadap perilaku pengusaha jasa keuangan. Pengawasan terutama diarahkan pada penguatan perilaku sesuai dengan product life cycle serta pelaksanaan penegakan hukum. Pilar ketiga adalah pelindungan konsumen, dan pilar keempat, OJK berkomitmen untuk memberantas para pelaku jasa keuangan ilegal tanpa izin. Apa yang menjadi peluang di tahun yang kita telah memasuki ini, yaitu pertama adalah asuransi kesehatan. Bisnis asuransi kesehatan Indonesia tetap cerah meskipun tren inflasi kesehatan terus meningkat, pelayanan BPJS Kesehatan yang semakin baik. Kemudian ada peluang di mana segmen kelas menengah ke atas karena alasan limit dan pelayanan BPJS yang dianggap standar, maka mereka memungkinkan untuk membeli produk asuransi tambahan sebagai
tambahan dari asuransi BPJS, yaitu asuransi komersial. Kemudian kita tahu ada unsur lagi di dalam peluang di tahun 2024 ini adalah unit link. Sekalipun unit link kemarin banyak sekali terjadi gonjang-ganjing karena ketidakpuasan masyarakat terhadap uh, produk dan pelayanan asuransi khususnya dalam hal unit link yang berasal dari praktek mis-selling yang dilakukan oleh yang menjanjikan return investasi yang besar, namun kenyataannya tidak terwujud dan ini menimbulkan banyak masalah. Namun sekarang dengan SEOJK yang mengatur transparansi, pelaporan, kewajiban permodalan yang lebih besar kepada asuransi, maka unit link itu diperkirakan akan tumbuh kembali secara paralel dengan asuransi jiwa tradisional. Kemudian perubahan ini juga akan diyakini menjadi lebih seimbang, di mana asuransi jiwa tradisional yang kemarin kembali marak karena orang kecewa dengan unit link, namun kemudian unit link akan datang lagi setelah perusahaan asuransi memperbaiki, melakukan konsolidasi terhadap berbagai ketentuan baru yang dikeluarkan oleh OJK agar unit link itu lebih transparan, lebih akuntabel di dalam investasi maupun penempatan dananya di instrumen-instrumen keuangan yang mereka sudah atur begitu. Jadi unit link ini menjadi harapan kembali di tahun 2024 ini. Next. Kemudian asuransi harta benda dan asuransi kendaraan seperti selama ini mereka adalah pemegang porsi terbesar dari 80% asuransi umum ini berasal dari asuransi harta benda dan asuransi kendaraan, yaitu 60% dari asuransi harta benda dan 20% dari asuransi kendaraan ini menjadi game changer atau driver dari permintaan pasar yang masih tinggi di tahun 2024 ini, khususnya dari kedua lini bisnis ini. Next. Kemudian ada asuransi kredit yang tadi dari awal sudah saya singgung, menanggapi Pak Temi dari Kementerian UMKM tadi, bahwa OJK telah meluncurkan POJK tentang asuransi kredit yang mengatur pembagian risiko antara kreditur dengan asuransi sebesar 25% menjadi tanggungan kreditur dan 75% menjadi tanggungan perusahaan asuransi. Ini yang merupakan langkah untuk memperbaiki tata kelola dan risk management dari perusahaan asuransi yang selama ini seok-seok atau mereka mengalami klaim yang begitu besar dari asuransi kredit akibat dari risiko sepenuhnya menjadi tanggungan perusahaan asuransi. Namun dengan POJK ini sekarang diatur di mana pihak debitur UMKM, debitur bank, itu wajib menanggung 25% dari risiko yang dipertanggungkan kepada asuransi dan asuransi menanggung 75%. Jadi ada pembagian risiko. Kemudian ada peluang baru lagi adalah insurtech yang memiliki potensi yang menarik ke depan. Industri asuransi Indonesia tengah mengalami kemajuan digitalisasi yang sangat signifikan. Digitalisasi menyediakan produk asuransi yang terjangkau dan mudah diakses bagi pelanggan di seluruh Indonesia karena dilakukan melalui marketplace ya. Jadi sekarang kalau kita belanja apapun di Tokped, di Shopee, di Bukalapak itu selalu dibundling atau dikomunikasikan dengan asuransi. Nah, kehadiran insurtech ini bisa menjangkau potensi yang lebih besar lagi dan mencapai ukuran premi bruto yang bernilai miliaran dolar. Dan hasil dari riset yang sudah dilakukan menunjukkan masyarakat yang menggunakan layanan insurtech ini sangat puas dengan kenyamanan yang ditawarkan insurtech dengan kemudahan dalam menyelesaikan pembayaran yang cepat. Kemudian ada opsi pembayaran premi dengan berbagai fitur-fitur pembayaran yang lebih mudah muncul menjadi faktor utama pertumbuhan. Next. Nah, asuransi mikro dan asuransi perjalanan ini juga menjadi penting, terutama menghadapi event-event libur panjang, Lebaran, Natal, Tahun Baru, di mana masyarakat melakukan
mobilitas yang sangat tinggi, berpuluhan juta masyarakat melakukan perjalanan darat, udara, laut, sehingga membutuhkan kebutuhan akan asuransi perjalanan. Tapi juga asuransi mikro itu karena daya tarik dengan premi yang kecil, serta memudahkan penutupannya melalui berbagai aplikasi, maka memberikan dukungan yang lebih besar lagi kepada perkembangan asuransi mikro dan asuransi perjalanan. Next. Nah, kemudian juga reasuransi, kita lihat kapasitas pasar reasuransi akan semakin terbatas di tahun 2024 ini. Profesional re di Indonesia tidak punya pilihan memperlakukannya pada pasar dalam negeri untuk memperbaiki portofolio risiko di dalam negeri. Selama bertahun-tahun kita tahu bahwa asuransi dalam negeri itu sangat kompetitif, harganya tidak sesuai dengan harga pasar internasional yang sudah meninggi selama beberapa tahun ini karena kapasitas yang terbatas, namun asuransi dalam negeri masih melakukan harga yang jauh dari keekonomian, dan ini akan mengalami perbaikan di tahun 2024 ini dengan memperbaiki syarat dan kondisi kontrak reasuransi untuk meningkatkan disiplin pasar dalam negeri, diantaranya menaikkan retensi perusahaan asuransi dan premi. Next. Demikian beberapa hal yang kami ingin sampaikan, terutama perkembangan asuransi ini didukung oleh asuransi harta benda dan asuransi kendaraan bermotor, tapi juga ada perbaikan di sisi tata kelola dan underwriting, serta mitigasi risiko pada asuransi kredit dan asuransi reasuransi yang kembali akan mencoba untuk memperbaiki struktur dan penutupan asuransi di dalam negeri. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatannya ini. Kita nanti bisa lanjut dengan tanya jawab pada sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Irfan, sebuah insight yang luar biasa tentang hampir semua sisi sudah disoroti Pak Irfan tentang bagaimana asuransi bencana, peluang para capres untuk em, lebih memperhatikan asuransi, juga tentang produk-produk yang berpeluang tumbuh pada tahun ini. Eh, untuk selanjutnya untuk memperdalam materi, kita akan membuka sesi tanya jawab mungkin dari Bapak Ibu yang eh, ingin memperdalam materi dari Pak Temi, Bu Esther, Pak Irfan, eh, atau dan Pak Budi. Eh, Mungkin silakan raise hand nanti biar kita mulai diskusinya. Sambil menunggu, mungkin saya mulai dari eh, ke Pak Budi. Eh, Tadi Pak Budi sempat menyampaikan bahwa eh, industri UMKM itu dan asuransi bisa berkolaborasi. Sebenarnya sejauh apa yang sudah dilakukan oleh AAUI, terutama tadi sempat disebut produk asuransi mikro berupa asuransi malaria. Mungkin ada produk lain yang bisa dikolaborasikan, Pak. Lalu untuk Pak Irfan, dengan peluang seperti sekarang, eh, bagaimana ke depannya eh, industri asuransi ini, Pak? Kan memang Bapak bilang tadi ada unit link masih memiliki peluang tumbuh, beberapa produk asuransi juga berpeluang tumbuh. Eh, Apa yang menarik dari tahun ini, Pak? Karena secara ramalan ekonomi juga tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah, masih di sekitar 5%. Lalu untuk Bu Esther, tadi juga disebutkan bahwa sudah banyak langkah yang dilakukan. Bagaimana asosiasi melihat ini ya Bu ya? Bagaimana meng-link and match-kan eh, UMKM yang besar ini sehingga menjadi lebih terstruktur seperti bisa menjadi Indonesia Incorporate gitu. Mungkin seperti itu. Dan untuk Bapak Ibu semua, jika ada yang mau bertanya lagi, silakan di raise hand. Sambil menunggu, mungkin saya Selamat Selamat siang, Pak. ya, ya Bu Gina. Ya Pak, mohon maaf. Ini tadi Ya. dari Bu Esther Junita Ginting itu mohon maaf, beliau itu ada rapat yang harus dihadiri sehingga harus meninggalkan ruangan atau Zoom meeting pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan terkait dari materi yang dipresentasikan Ibu Esther, mungkin saya nanti bisa bantu catat. Lalu nanti kami akan memberikan feedback via email gitu, Bapak, jika Oh, baik. kenan.
Mohon maaf Terima kasih, Bu. sebelumnya Bapak. Ya, Terima terima kasih, Bu. kasih. Mungkin ke Pak Budi terlebih dahulu, silakan, Pak. Makasih Pak Anggara. Jadi saya tadi sudah sampaikan di dalam presentasi saya, memang kami di asosiasi lagi mendorong semua anggota kami ini untuk kita sama-sama tumbuh di asuransi mikro ini, karena memang persentasenya masih kecil sekali ya, tapi bukan tidak ada ya. Memang ini PR kita bersama, karena memang selama ini mungkin karena dinilai nilai preminya hanya kecil, tapi tidak dipungkiri bahwa kecil ini kalau banyak kan jadi besar juga kan gitu. Nah, kami memang dari asosiasi ini bekerja sama juga dengan regulator, dalam hal ini OJK, lagi memikirkan untuk memberikan satu eh, istilahnya produk bundling ya. Nah, produk bundling ini memang nggak semua asuransi bisa, karena keterbatasan daripada kapasitas reasuransinya juga. Nah, tapi saya pikir kalau bundling ini bisa berjalan dengan dukungan dari satu ekosistem yang utuh, saya pikir ini akan sangat membantu UMKM kita untuk bisa lebih sustainable, sustain dalam arti kedepannya mereka ya sama-sama bisa untuk tumbuh lebih besar dari apa yang ada sekarang, yang tadi disebutkan oleh pembicara sebelumnya. Jadi kami di dalam asuransi umum khususnya juga mendorong bagaimana pihak-pihak UMKM ini bisa melakukan mitigasi risikonya. Tadi di awal saya juga sampaikan kalau judulnya kan kesadaran ya, kesadaran ini akan perlu satu edukasi ya, edukasi, kita perlu satu literasi, juga perlu inklusi juga. Kalau wajib, saya pikir ya seseorang yang mau berusaha diwajibkan, misalnya dia mau ngambil kredit, ada asuransi kreditnya, kan itu wajib, tapi bukan kesadaran yang datang dalam diri dia sendiri pada waktu si pengusaha kecil ini akan melakukan usaha. Nah, ini PR kita bersama. Tapi saya agak optimis, karena tadi saya di awal juga sudah sampaikan data OJK yang dirilis untuk periode 2023, ternyata memang sektor UMKM ini dari KUR ini memang sangat membantu pertumbuhan pendapatan premi bruto kita di asuransi umum. Jadi saya juga berterima kasih juga ke Bank Himbara khususnya, dan juga bank-bank yang ada di bawah BPD ini juga yang mendorong pertumbuhan UMKM di daerah-daerah. Saya pikir itu dari saya. Jadi kami dari asosiasi tetap berkomitmen, ya, kita coba bagaimana mencari dan membantu anggota kita ini bisa sama-sama tumbuh dan membantu di dalam melakukan mitigasi risikonya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Mungkin sedikit elaborasi, Pak. Tadi Pak Temi sempat menyampaikan bahwa ada peluang asuransi kecelakaan, asuransi kebakaran untuk dikolaborasikan gitu. Eh, Sejauh ini seperti apa perjalanannya, Pak? Apakah diskusi itu tadi Pak Temi sempat bilang bahwa dia sudah men-challenge si industri selama 2 tahun, namun sampai hari ini belum ada katanya yang mengajukan proposal. Apakah memang agak sulit, Pak? Lalu yang kedua, tadi Pak Irfan juga menyebutkan bahwa eh, dengan adanya kebijakan asuransi kredit berbagi risiko, bagaimana industri melihat ini, Pak? Apakah ada peluang untuk mengcover UMKM ini menjadi lebih cepat? Mungkin seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Saya pikir yang tadi Pak Temi sampaikan kan kaitan juga dari turunan di Undang-Undang USK ya. Saya pikir ini masih berproses ya, karena sesuatu perlu pijakan hukum yang kuat. Saya pikir bukannya kami tidak merespon dengan baik atau anggota kami tidak merespon, karena terus terang kita terbentur dengan aturan. Ini yang tadi saya sampaikan, kita tetap berkolaborasi dengan regulator, bagaimana kita bisa menyerap peluang yang ada ini menjadi satu premi itu. Intinya satu itu. Menjawab pertanyaan Pak Irfan, saya pikir ya ini yang memang POJK-nya baru keluar di akhir periode tahun 2023, 23 Desember ini masih juga proses sosialisasi, dan kami juga memang kalau kita lihat memang harus lebih banyak kita mensosialisasikan kepada semua pemangku kepentingan
khususnya pihak perbankan, karena di situ memang ada istilah namanya resharing, belum juga ada untuk penutupan asuransi kreditnya hanya dibatasi 5 tahun, tapi masih banyak peluang-peluang ke depannya. Saya pikir walaupun penutupannya 5 tahun, tapi bukan berarti stop di 5 tahun. Saya pikir itu. Bagaimana kami di asosiasi juga membantu anggota kami dan tentunya dengan regulator sama-sama dengan pihak Himbara dan asosiasi perbankan untuk bisa mencari jalan keluar yang terbaik. Saya pikir kita tetap optimis lah, apapun yang namanya regulasi POJK sudah dikeluarkan, ya kita harus patuh, dan sesuai ini juga sudah melalui suatu diskusi yang cukup panjang sebelum POJK ini keluar, dan semua pemangku kepentingan sudah kita lakukan hearingnya, FGD-nya, dan POJK ini juga tidak serta-merta keluar tanpa ada suatu diskusi sebelumnya. Ya memang di Indonesia kalau ada hal yang baru, tentunya semua akan reluctant dulu kan gitu. Tapi begitu melihat ada satu potensi kenikmatan yang bisa didapat, pasti akan mendukung. Itu aja. Terima kasih Pak Budi, sebuah gambaran buat kita di eh, penjamin dan dalam pelaku industri ini. Untuk Pak Irfan, saya persilakan Pak. Ya, sebetulnya asuransi kredit ini sudah lama sekali dilaksanakan oleh industri asuransi, baik asuransi umum dan asuransi jiwa. Namun selama ini memang tidak ada pengaturan yang jelas tentang asuransi kredit ini. Misalnya bagaimana resiko natural death atau kematian alami ini juga dijamin oleh asuransi umum, yang sebetulnya itu bidangnya asuransi jiwa. Jadi selama ini tidak ada cross border regulation yang mengatur tentang pembagian risiko antara eh, kolam asuransi umum dengan kolam asuransi jiwa, sehingga terjadilah eh, apa cross border risk yang tidak saling menunjang, tapi bahkan bisa saling menimbulkan predatory praktis yang menimbulkan kerugian pada perusahaan asuransi selama ini. Nah, dengan POJK ini mencoba diatur tentang batasan yang bisa dijamin oleh asuransi umum dan apa yang bisa dijamin oleh asuransi jiwa, di mana asuransi umum tidak lagi boleh menjamin risiko natural death atau kematian alami, dan termasuk juga asuransi umum tidak boleh menggunakan hak subrogasinya terhadap penutupan asuransi kecelakaan. Kemudian ada pembatasan tentang permodalan, likuiditas, dan retensi sendiri yang selama ini tidak dilaksanakan baik dan menimbulkan tata kelola yang tidak semestinya dilakukan oleh asuransi. Maka kita berharap dengan asuransi kredit diatur lebih baik dengan POJK ini, maka pasar akan menjadi lebih disiplin dan ada perbaikan dalam kesehatan asuransi, khususnya dalam penerapan premi yang lebih prudent, lebih sesuai dengan tingkat resiko yang harus dihadapi. Cuman ada masalah juga di dalam POJK ini, di mana ada kewajiban perusahaan asuransi harus bisa menilai kelayakan nasabah dalam mengembalikan kredit. Nah, ini juga timbul masalah. Karena kelayaan untuk bisa menilai kelayaan nasabah mengembalikan kredit itu bukan wilayahnya asuransi, itu wilayahnya perbankan. Itu harusnya yang melakukan assessment adalah perbankan, bukan diserahkan kepada asuransi. Asuransi itu harus menilai dari tingkat risikonya, tapi bukan mengenai tingkat kemampuan mengembalikan kredit. Itu wilayahnya bank. Di sini yang masih timbul kerancuan, dan ini bisa menjadi bahan diskusi lebih lanjut untuk bisa mengetahui sejauh mana asuransi mampu untuk menilai kelayaan nasabah mengembalikan kredit. Ini yang seharusnya bukan dilimpahkan kepada asuransi gitu. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Irfan. Eh, saya kembali buka kepada Bapak Ibu untuk ikut berdiskusi di dalam forum pagi ini. Ada Bapak Ibu juga, saya lihat ada beberapa teman-teman dari Jam Kerja
yang ikut berpartisipasi mungkin bisa memberi insight kita dalam diskusi ini, bagaimana industri penjaminan melihat perkembangan tahun ini. Kalau boleh, saya Silakan, Pak. ingin berbagi pengalaman. Nama saya Ismono. Saya selama ini sebelum pensiun bekerja sebagai penilai kerugian asuransi atau adjuster. Dan pengalaman saya mulai bekerja sejak tahun 85 sebagai adjuster. Dan pada waktu itu ada buku tarif yang membedakan antara risiko konstruksi. Kemudian sekarang saya tidak lagi melihat adanya buku tarif yang baru, padahal perkembangan sudah begitu jauh. Nah, pertanyaan saya adalah misalnya, bagaimana bisa tarif gempa disamakan antara di Pulau Kalimantan yang tidak akan terjadi gempa sama sekali, dan kalaupun terjadi gempa, MMI-nya akan sangat kecil karena Pulau Kalimantan itu adalah pulau yang terdiri dari tanah gambut, sehingga gempa akan diabsorb oleh Pulau Kalimantan dibandingkan dengan misalnya yang ekstrim seperti daerah pesisir selatan Pulau Jawa, di mana tanahnya jauh lebih keras sehingga MMI-nya modified mercantile intensity-nya akan sangat merusak jauh dibanding Pulau Kalimantan. Tapi kalau tarifnya sama saja, rasanya tidak fair. Itu yang pertama. Jadi saran saya adalah pakar-pakar di industri asuransi ini membuat tarif yang lebih rinci seperti yang dulu ada di buku tarif. Kedua, mengenai UMKM. Ada dua macam yang saya lihat. Ada satu UMKM yang murni untuk mencari sedikit laba. UMKM tidak bisa besar labanya. Terus ada satu lagi UMKM yang untuk mencari kegiatan. Misalnya di lingkungan kami, ini lingkungan ibu-ibu tua, itu banyak ibu-ibu tua yang berjualan sesama lingkungan, tapi di kompleks, ya bisa keluar kompleks, tapi biasanya di dalam kompleks. Dan mereka tidak mencari laba, tidak mencari laba keuangan, tapi mencari kegiatan. Mereka membuka purchase order, tanggal sekian akan jualan apa, tanggal sekian, dan itu berganti-ganti antara ibu-ibu kompleks. Omsetnya bisa cukup besar, omsetnya bisa satu bulan itu kalau dia buka 4 PO, purchase order, itu omsetnya bisa di atas 30 juta, 40 juta satu bulan. Karena itu juga bersifat saling membantu sesama ibu-ibu lingkungan, dan bagaimanapun juga karena sifatnya adalah kerjasama seperti tali silaturahmi antara ibu-ibu, maka tidak mencari keuntungan. Jadi kegiatan UMKM ini menurut saya seharusnya dibedakan. Dan itu asuransi dengan mudah bisa mencari tahu apakah ini UMKM murni yang mencari laba atau UMKM yang mencari kegiatan. Itu pertanyaan saya. Dan mungkin sekaligus juga Terima kasih, Pak. saran. Terima kasih, Terima kasih. saya Ismono. Terima kasih Pak Is, sebuah insight yang dari pengalaman panjang sebelumnya. Mungkin karena ini agak spesifik ke pengaturan tarif, mungkin ke Pak Budi kalau memungkinkan untuk melakukan explore, Pak. Lalu mungkin ada tambahan dari Pak Irfan. Terima kasih Pak Ismono pertanyaannya. Apa kabar Pak Is? Sehat-sehat? Jadi Sehat Pak Pak Is, Budi, terima kasih Pak. jadi kalau bicara tarif ini kan kita tahu semua lah Pak ya. Tarif ini memang PR saya di asosiasi ini kita lagi mau coba benahin ya Pak. Tapi tentunya ini perlu effort yang luar biasa dari teman-teman industri semua Pak. Tarif ada, yang ada di bridge juga Pak.
ini kan persoalan ya Pak. Jadi saya pikir kita saat ini dengan regulator lagi coba merumuskan yang istilahnya tarif, evaluasi tarif yang ada Pak. Tentunya tadi Pak Irfan juga sudah sampaikan bahwa kita saat ini mengalami sedikit kesulitan di dalam penempatan reasuransinya karena memang harga premi asuransi di muka atau di depan ini sangat rendah, sehingga transfer risk kepada pihak reasuransinya tidak terpenuhi dengan sama. Saya sih sependapat ya apa yang dikatakan Pak Ismono, tapi saya nggak bisa berkomentar terlalu dalam dulu karena ini kita masih melakukan satu proses, bukan kami tinggal diam, nggak Pak Ismono. Jadi Pak Ismono pun nggak usah khawatir Pak, concern Bapak, concern saya semua lah Pak. Kita pikir kita harus tumbuh dalam kondisi yang sehat, bukan tumbuh dalam kondisi yang sakit. Memang saya sampaikan juga beberapa kali pembicaraan dengan Pak Irfan, dengan pemangku kepentingan semua. Marilah coba kita sama-sama berpikir yang lebih mikro dan makro. Bagaimana kita memikirkan jangan sampai ke depannya lagi ini ada seolah-olah ada gagal bayar lagi terhadap klaim yang terjadi. Yaitu karena memang salah satunya disebabkan mungkin tidak kecukupannya premi, kemudian menyalahkan adanya asuransi kredit yang notabene-nya preminya terlalu rendah. Sebetulnya saya pikir preminya nggak terlalu rendah ya, cukup prudent angkanya. Cuman sampai kepada pihak reasuransinya ini di tengah jalan banyak yang terpotong. Kalau saya bahasa kasar kan, tapi saya berjanji lah dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia khususnya, saya bekerja keras juga dengan teman-teman regulator, bagaimana kita bisa menyikapi, melakukan evaluasi dan revisi tarif, sehingga mudah-mudahan di semester 1 tahun 2024 ini semuanya bisa kita coba implementasikan dengan satu terms and condition dan tarif yang baru juga. Tapi tadi saya sampaikan juga, kalau tarif baru nanti ujungnya di bridge, ya sama aja. Justru itu saya selalu tekankan di Asosiasi Asuransi Indonesia, di kepemimpinan saya ini, saya melakukan transformasi dan reformasi. Tapi transformasi reformasi ini nggak bisa 1 bulan, 2 bulan. Perlu waktu dan perlu effort yang luar biasa dari teman-teman eksekutif, baik yang ada di asuransi umum, pialang asuransi, maupun semua pemangku kepentingan. Jadi itu Pak Ismono, saya nggak berani jawab lebih detail, nanti takut melebar Pak Ismono, tapi message-nya sudah saya tangkap deh. Mungkin Pak Irfan Raharjo bisa bantu saya lah itu. Biasa Pak, Beliau sudah mentor saya juga lah. dijelaskan clue-nya. Beliau banyak kasih Semester insight 1 juga. ini akan kena. Betul, betul, Pak. Apalagi sudah dikasih clue ya Pak, insya Allah semester Iya. 1 ini akan keluar. Semoga lah, saya mungkin bekerja keras Pak untuk Irfan. perbaikan. Ya, gitu Pak Ismono. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin kalau boleh saya sedikit kasih masukan. Jadi sekian tahun lalu halo Kak, perkenalkan namanya siapa? Sekian tahun lalu saya pernah dapat tawaran untuk ikut di STMA Trisakti, memberi masukan untuk tarif yang direncanakan untuk diajukan. Tapi kemudian saya bilang saya tidak bisa kerja sosial karena saya waktu itu masih kerja di perusahaan, jadi saya harus minta izin ke perusahaan dan otomatis perusahaan harus dapat keuntungan dari waktu yang dipotongkan untuk saya. Jadi untuk pembuatan tarif saya kira si asosiasi itu harus menyediakan dana supaya bisa mengundang orang-orang yang berpengalaman untuk memberi masukan. Saya kasih contoh yang sederhana, misalnya bagaimana bisa tarif untuk toko handphone atau toko-toko yang alat-alat elektronik yang menggunakan baterai Li-ion sama dengan toko makanan. Sekali toko
yang menggunakan baterai Li-ion seperti toko handphone atau toko laptop itu kebakaran sangat sulit untuk dipadamkan. Sementara toko yang menjual makanan jadi itu untuk terbakarnya sangat mudah dipadamkan gitu. Jadi menurut saya sih tidak bisa disamakan. Itu salah satu contoh sederhana saja. Gitu. Terima kasih Pak Ismu. Ya, Mungkin terima kasih Pak Ismono atas masukannya. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Ya. Silakan Pak Ivan, mungkin ada tambahannya Pak. Ya, menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Ismono tentang asuransi gempa ya. Memang kita masih sangat ketinggalan dalam soal asuransi gempa ini, meskipun MyPark itu sebagai asuransi yang dibentuk oleh industri sudah banyak melakukan studi-studi, riset, dan model-model untuk menentukan tarif asuransi gempa. Itu sudah sangat baik sekali, dan bahkan sekarang sudah ada asuransi barang milik negara yang dibentuk oleh Kementerian Keuangan sebagai wujud dari disaster risk financing yang dulu pernah dibahas di pertemuan tahunan World Bank di Bali gitu. Itu sudah berjalan di mana negara ikut mengasuransikan sejumlah aset negara yang selama ini sangat rawan terhadap bencana gempa dan sebagainya, likuifaksi, tsunami dan sebagainya. Ini kan wujud dari public-private partnership, di mana negara melalui fiskal mengasuransikan objeknya, tapi diasuransikan ke pihak industri atau swasta begitu. Namun kesulitan yang kita hadapi selama ini, seperti tadi disinggung oleh Pak Budi, sekalipun sudah banyak pengaturan, baik pengaturan tarif kendaraan, properti, namun pemain pasar kita itu sudah terlalu banyak sebetulnya. Jadi oversupply sehingga akibatnya menekan harga sehingga kualitas underwriting kita sangat rendah. Seperti tadi, reasuransi yang di luar negeri itu sudah naik bertahun-tahun ini, tapi bahkan di pasar sendiri harganya sudah sangat-sangat rendah, sudah tidak ekonomis, sehingga merugi. Akibatnya kapasitas berkurang karena orang melihat di luar negeri risiko Indonesia itu sangat buruk kualitasnya, tapi juga preminya sangat rendah. Nah, ini sekarang kita menghadapi menghadapi arus balik ketika kapasitasnya berkurang, harganya meninggi. Dan ini yang harus kita hadapi bersama. Tapi ketentuan permodalan yang digulirkan oleh OJK itu juga belum mengatasi jalan keluar kalau nanti kemudian perusahaan asuransi yang kecil-kecil begitu banyak ini tidak sanggup menambah modal. Apakah kemudian dengan membuat holdingisasi menjadi kelompok usaha yang modal berkumpul dalam satu kelompok ekuitas asuransi tertentu ini, apakah bisa menjadi jalan keluar? Karena belum tentu ada yang mau jadi holdingnya begitu. Ini yang masih belum nampak sebenarnya upaya untuk konsolidasi kapasitas asuransi ini belum kelihatan sekalipun sudah ada ketentuan permodalan. Jadi sekali lagi jumlah pemain yang terlalu banyak di kita ini menyebabkan kita tidak disiplin dalam menentukan underwriting serta tata kelola dalam pengelolaan risiko kita selama ini. Demikian. Terima kasih Pak Irfan, insight-nya. Mungkin kalau boleh saya sekedar berbagi pengetahuan kecil saja. Di Jepang itu asuransi gempa itu tidak didasarkan pada magnitudo, tapi mereka punya standar sendiri yang mencakup tentang kerusakan harta benda dan jiwa. Jadi tarifnya beda-beda, antar kota itu beda-beda. Contoh ekstrimnya misalnya kayak di Tokyo. Di Tokyo itu tarifnya jauh lebih mahal dibanding misalnya kayak di kota-kota kecil. Karena kalau di Tokyo sampai terjadi gempa besar, maka kematian juga akan besar dan kerusakan juga akan besar. Belum lama, dan kalau kita bicara gempa, saya kira Jepang jauh lebih banyak dibanding Indonesia. Jauh sekali. Beberapa hari lalu Niigata kena gempa.
Niigata kena gempa di 7,5 skala Richter, kalau pakai skala Richter atau magnitudo, tapi hampir tidak ada korban jiwa di Jepang karena eh, Niigata bukan sebesar Tokyo, dan tarif asuransi di kota Tokyo jauh lebih tinggi preminya dibanding di Niigata. Jadi Jepang menggunakan standar, saya lupa namanya Onoda atau something like that, itu mengenai besarnya kerusakan harta benda dan jiwa. Dan Indonesia saya kira juga bisa belajar dari sana. Jadi untuk industri asuransi jangan hanya pada skala magnitudo. Skala magnitudo itu tidak menggambarkan apa-apa, karena masih lebih bagus skala MMI, tapi masih yang terbagus menurut saya adalah skala yang dipakai di Jepang, dan itu bukan hal yang sulit dipelajarin. Itu saya kira pakar-pakar asuransi dengan mudah belajar apa sih skala yang dipakai di Jepang. Ada 12 skala, dan itu masih diterapkan untuk ditambah untuk masing-masing kota. Jadi kota-kota di Jepang itu mereka akan menggunakan skala yang mana. Jadi preminya itu beda-beda antara Tokyo dan Niigata, Tokyo dan Fukushima, itu beda-beda, preminya jauh. Tokyo Baik, sih baik. mahal gitu loh. Nah, Dapat itu yang contoh kedua. ditangkap. Contoh yang pertama mengenai skala gempa. Jadi sorry, itu dulu yang saya sampaikan. Baik, baik. Terima kasih. Mungkin pada Bapak Ibu lain yang mau berdiskusi pada pagi ini, saya persilakan. Saya ngomentarin sedikit deh, tadi tertarik nih Pak Ismono. Pak Ismono, kebetulan saya jadi preskomnya MyPak ya. Saya cukup bangga Pak dengan MyPak saat ini Pak, bahwa kita itu punya modeling yang lebih baik, bukan lebih baik ya, modeling yang bisa dibandingkan dengan modeling yang ada dari Swiss Re maupun dari Jepang. Jadi modeling ini nanti kapan-kapan saya undang Pak Ismono deh, supaya bisa lihat modeling ini bekerjanya seperti apa, di mana kita mengetahui titik-titik gempa yang rawan, bagaimana kita bisa melihat objek-objek pertanggungan yang diasuransikan. Ini modeling yang one step ahead yang sudah dilakukan oleh teman-teman di MyPak sebagai anak bangsa nih Pak. Ini adalah harus kita banggakan Pak ya. Jadi saya kapan mau mengundang Pak Ismono deh, biar Pak Ismono juga lihat bahwa Indonesia sebenarnya nggak ketinggalan Pak. Tinggal kita effortnya bagaimana gitu loh Pak. Semangat NKRI Pak. Saya jujur aja tertantang benar nih Pak, bahwa kita tertinggal dengan negara-negara lain. Bagaimana kita mengejar ketinggalan itu? Nah ini memang tadi sudah disampaikan, kita perlu sosialisasi, teman-teman juga perlu mengetahui apa yang sudah kita lakukan. Memang ini masih PR kita. Tapi saya janji saya nanti undang Pak Ismono, biar Pak Ismono juga punya kebanggaan Pak. Apa concern Bapak, kita sudah lakukan banyak perbaikan juga di industri ini Pak gitu. Termasuk concern Bapak bahwa saat ini saya dengan MyPak pun dengan asosiasi lagi coba bekerja sama dengan beberapa pemerintah daerah untuk tadi sudah disampaikan bagaimana asuransi mikro terhadap bencana ini bisa berjalan. Preminya akan kita potong dari PBB, tapi ini perlu effort yang luar biasa, perlu waktu Pak. Jadi kita akan mulai dari pemerintah, berapa besaran nilainya, berapa preminya, bagaimana mekanisme collection preminya, bagaimana kalau terjadi klaim, nanti prosesnya pembayarannya. Jadi kita sudah selangkah nih Pak. Jadi tinggal tunggu waktu deh. Tapi saya janji nanti Pak Ismono sama Pak Irfan Rajo saya undang terpisah deh ke MyPak, biar Bapak bisa lihat gitu. Ya Pak ya. Nggak usah khawatir Pak. Terima kasih masukannya. Terima kasih Pak Ketua, tambahan insight yang luar biasa, karena memang modelingnya juga baru di launching tahun lalu ya Pak Ketua ya. Mungkin saya kembalikan kepada Betul. Bapak Ibu, mungkin masih ada yang hendak berdiskusi di pagi ini. Mungkin ada pertanyaan atau saran bagaimana untuk pengembangan, juga jangan lupa untuk pengembangan UMKM kita ini. Sepertinya belum ada. Untuk itu saya serahkan ke
Pak Amin untuk menutup diskusi kita pagi ini. Kepada Bapak saya persilakan. Kalau boleh saya lanjutkan sedikit, Pak. Halo. Silakan Pak, 2 menit aja ya Pak ya. Jadi saya kira tadi ada urusannya dengan Pilpres, maka bisa dimasukkan bahwa untuk UMKM itu ada alokasi dana dari pemerintah daerah untuk terhadap bencana. Jadi jangan seluruhnya dibebankan ke industri asuransi. Tapi masing-masing pemerintah daerah seharusnya memberikan kontribusi. Ya, gampangnya seperti bansos lah gitu. Tapi itu kan hanya bisa datang dari permintaan itu hanya bisa datang dari industri asuransi ke calon-calon presiden. Terima kasih, itu aja. Baik, baik Pak, ditangkap semangatnya. Semoga bisa direalisasikan oleh industri. Kepada Bapak Amin, saya persilakan untuk menutup diskusi kita pagi ini. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, terutama para narasumber yang masih aktif sampai saat ini. Bapak Budi Herawan, terima kasih Pak Budi atas waktu dan ilmunya pada kita. Pak Irfan Raharjo, kemudian Bapak dari Bapak Arif Rahman Hakim yang diwakili oleh Bapak Temi, kemudian dari Bapak-bapak sekalian yang masih aktif dan sampai saat ini ya, insya Allah nanti bulan depan kita akan lanjutkan diskusi kita, kajian online, insya Allah akan kita lakukan setiap bulan sekali. Tema silakan Bapak Ibu memberikan usul, nanti kita akan adakan. Kemudian acara ini nanti bisa dilihat ulang. Kita akan ada di YouTube dengan channel YouTube-nya Asuransi dan Keuangan. Ya. Itu aja, terima kasih Pak Angga. Ya, kita tutup dengan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Dengan demikian maka berakhir sudah diskusi kita siang ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber dan para pendukung acara. Saya sebagai Sebentar Pak Angga, moderator mohon maaf. Foto tuh Iya, Pak Angga Pak. sebentar, lupa saya. Foto Iya, dulu maaf. ya, foto. Tanggang, siapa Tanggang? Ibu, silakan buka ini, buka kamera. Pak Langgang dihitung, 1, Pak Langgang. Silakan. Teman-teman yang 1, 2, 3. Silakan Pak. Terima kasih. Izin live ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Izin live ya, Mas Angga ya. Terima kasih, sukses buat semua. Ya. Terima kasih Semuanya. semua. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Pak Is, terima kasih Pak Terima kasih Pak Amrin.